Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak sekali anugerah dari Allah, memberikan kesehatan, duduk untuk membaca sirahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Jumat kita mendengarkan sirah yang disampaikan oleh Abuya Habib Hamid Nagib setiap malam Jumat. Untuk apa kita belajar membaca sirah? Para ulama menjelaskan banyak faedahnya orang membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal ditulis, salah satunya atau yang penting, yang pertama adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal bagaimana? Mengenal dengan pengenalan yang baik, memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisiknya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang ayah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang suami, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi guru bagi umat ini. Semua dipelajari, dibaca, dimengerti. Jadi pertama adalah mengenal, ya, mengenal syakhsiyahnya, ya, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting bagi kita sekarang karena kita harus berhati-hati kalau baca sirah juga. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, sirah itu nggak perlu pakai guru. Nggak bisa, dia harus pakai guru, ya. Semua ilmu kalau nggak pakai guru akhirnya tadi tersesat, bisa menyimpulkan hal-hal yang salah karena tidak pakai guru, merasa cukup dengan yang dia baca, ya. Diperlukan sirah itu tadi, maka dijelaskan kenapa Rasul SAW kalau kita salah membaca, kemudian kita akan baca karya-karya tulis orang-orang mustasyriqin, orang orientalis, orang-orang barat yang pura-pura masuk Islam, kemudian banyak menulis kitab-kitab sirah juga. Nah, tapi dengan cara yang sangat halus, akhirnya kita bukan menemukan kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang benar, tapi kita hanya mengagumi dari sisi kemanusiaannya saja. Nah, itu sering, misalnya apa? Mereka mengatakan Rasulullah SAW abqari, jenius, ya. Rasulullah itu jenius, maka beliau bisa menghafal, bisa begini. Tujuannya itu orang-orang yang mustasyriqin, ya, orang-orang orientalis itu atau orang-orang munafikun yang pura-pura masuk Islam, mereka menulis kemudian menjelaskan wajar kalau begitu Rasulullah bisa membuat Al-Quran. Jadi Al-Quran dibilang dibuat, begitu, ya. Nah, ini karena tidak tadi belajar syakhsiyahnya sebenarnya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan kita setiap saat, setiap waktu meluangkan waktu mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan ingat bahwa kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kehendak Allah. Maka semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan hanya karena kecerdasannya, ya. Kalau kecerdasan nanti ada orang bilang itu bisa cerdas juga, itu ada orang yang abqari juga, bisa ada orang yang jenius juga. Tapi kalau kita ikat Rasulullah SAW dengan kabar dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ismahnya, ya, penjagaannya dari segala hal-hal yang salah, maka di situ jadilah iman kita kenal kepada Nabi Muhammad SAW mustahil salahnya.
tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tapi kalau kita tadi salah baca, dibilang nabi, nabi itu ada, naudzubillah min dzalik, ya, ada orang yang pesantren, ada ma'had lagi, ya, bilang orang di pesantren hati-hati belajar. Alhamdulillah antum belajar di pesantren ini, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada pesantren yang bilang itu Al-Qur'an, ya, itu bikinan Muhammad, bikinan Rasulullah. Naudzubillah, murtad kafir kalau orang sampai berani ngomong seperti itu. Muridnya banyak, bagaimana nanti akan tersesat tadi. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kita harus tahu Rasulullah manusia sempurna, ya, seperti yang sering kita dengarkan itu, wajahnya berseri-seri, putih kemerah-merahan, senyumnya manis. Apabila terucap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbuka mulut mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan terlihat cahaya dari celah-celah gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbayang sallallahu alaihi wasallam, tidak berbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bayang-bayangnya. Rabbi khalaqtaha min nur, Allah ciptakan dari cahaya, sallallahu alaihi wasallam, wangi, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik. Apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal-hal yang baik. Rasul dalam sabdanya, innal islama nadhifun fatanadhafu. Islam nadhifun fatanadhafu, ya, fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Ya, Islam itu bersih, Islam itu bersih, ya. Fatanadhafu, maka berbersih-bersihlah kalian, ya, berusaha untuk bersih. Ya, makanya orang Islam mandi, wudu, ya, pakai wangian, diperintahkan baju warna yang putih. Itu untuk apa? Menjaga tadi kesucian, kebersihan kita, khususnya paling tidak untuk di hari Jumat, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan usaha bersih. Kalau lihat ada orang yang pakaiannya kurang bersih, Nabi mengatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tadi, kenapa? Apa tidak ada sesuatu yang bisa membersihkan bajumu? Artinya di situ harapan atau bagaimana Rasulullah SAW mengajak orang untuk bersih. Kemudian mengenal sirah Rasulullah SAW. Setelah kita kenal Rasulullah SAW, yang kedua, bagaimana setelah mengenal kita mencintai. Ya, nggak ada orang yang melihat Rasulullah nggak cinta, itu nggak ada. Ya, semua yang lihat Rasulullah, man ra'ahu badihatan habah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapapun yang melihat tertegun lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dilihat dari jauh tampan, dilihat dari dekat lebih tampan lagi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita kalau kadang-kadang ada orang dari jauh kayak ganteng gitu, ya. Begitu dekat-dekat, oh biasa-biasa aja, ya. Tapi enggak buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh menarik, indah sekali. Begitu lebih dekat, lebih lagi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mengenal pasti cinta. Tidak ada orang melihat Rasulullah tidak meyakini kalau itu nabi, ya. Itu yang kedua adalah mencintai. Setelah mencintai, baru yang ketiga hikmahnya dari kita membaca sirah, al-iqtida. Baru iqtida. Apa iqtida? Mengikuti. Kita mendengarkan Rasulullah SAW dermawan, kita ingin menjadi orang yang dermawan, gitu. Siapapun yang kagum kepada kedermawanan, tidak ada orang yang lebih dermawan dari Rasulullah SAW. Orang yang kagum kepada keberanian, tidak ada yang lebih berani dari Rasulullah SAW. Orang yang kagum kepada kasih sayang, para penyayang, tidak ada yang lebih, ya, daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semuanya rafiqun walakin bil masakini arfaqu. Rasulullah SAW dekat kepada siapapun, tapi kepada orang miskin lebih dekat lagi. Arfaqu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dijelaskan kepada orang-orang supaya kita tadi ikut
Setelah kita mengenal, kemudian kita mengikuti, mencintai, kemudian baru mengikuti. Kemudian setelah mengikuti, apa salah satu hikmahnya juga? Waktu turunnya Al-Quran, ya, waktu turunnya Al-Quran, apa maksudnya Al-Quran turunnya pada ayat, dan ayat ini maksudnya apa, tujuannya apa, karena apa, asbabun nuzulnya apa, semua ada keterkaitan langsung dengan Sayyidina Muhammad SAW. Ya, maka banyak peristiwa-peristiwa yang ada disebutkan semua di dalam Al-Quran. Berarti mengenal Rasulullah, membaca sirahnya, berarti kita juga memahami bagaimana menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa sirah, tanpa kita belajar sirah, kita baca Al-Quran sendiri, nanti jadinya tersesat. Jadinya kita menafsirkan semau-maunya. Ya, kita lihat sirah, perintahnya Al-Quran apa, kemudian prakteknya Rasulullah apa, gitu. Misalnya Allah turunkan ayat, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, Allah perintah Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika, kepada istri-istrimu, wa banatika, putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan seluruh wanita muslimin, apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, untuk mengulurkan jilbabnya. Ya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Dengan jilbab itu adna an yu'rafna, lebih mudah dikenali. Ini orang Islam atau bukan. Kalau zaman dulu katanya budak, ya, ini budak atau orang merdeka. Dulu bedanya begitu. Kalau budak dia bisa dandan, karena dia mau dijual belikan. Kalau budak, ya. Kalau orang yang merdeka nggak kelihatan. Begitu, itu bedanya. Kalau sekarang kebalik mungkin, ya. Kalau dulu begitu, majikannya nggak dandan, karena dia sudah milik orang, milik suaminya. Kalau budaknya memang mau dijual, sampai tahu nanti laku dijual ke orang seperti barang waktu itu, ya. Di sini Allah mengatakan dalika adna an yu'rafna, Allah jamin fala yu'dzain, tidak ada orang yang akan mengganggunya. Wallahu ghafurur rahim. Ketika turun ayat ini, orang sekarang banyak menafsirkan, oh maksudnya begini, oh jilbab itu cukup begini saja, oh jilbab itu yang penting bisa dibedakan, ya, mana orang muslim, mana non muslim, apa begitu. Nah, kalau kita baca sirah, selesai, terjawab semua. Nah, kalau kita baca sirah, Rasulullah memerintahkan tidak kepada putri-putrinya, anak lain pakai jilbab nggak? Semua istri-istri Nabi, ya, semuanya pakai hijab. Semua istri Nabi, nggak ada yang lepas kerudung, ya. Semua putri-putri Nabi semuanya pakai kerudung, pakai jilbab. Istri-istri sahabat semuanya pakai jilbab. Itu penting, ya. Jadi nggak ada lagi alasan, oh enggak, jilbab itu misalnya itu nggak wajib, atau jilbab itu prakteknya bukan seperti itu. Yang penting hatinya, ya, yang pakai jilbab hatinya, hati dibungkus jilbab mati, ya. Hatinya suruh pakai jilbab, yang pakai jilbab kepala yang pakai jilbab, ya, pakai jilbab. Ini tadi, nah, dengan sirah, dengan kita membaca sirah, kita mengerti, oh perintahnya ayat ini, kemudian prakteknya itulah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Allah turunkan cara sholat, sholatnya lihat siapa? Lihat Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatnya ikut sholatnya Nabi Muhammad SAW. Mau haji, ikut khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku manasikul haji. Semua turunnya ayat perintah-perintah tadi bisa dilihat langsung. Tadi dari prakteknya adalah Rasulullah SAW. Akhlaknya pun Al-Quran, kana khuluquhul Quran. Itu sebagian daripada hikmah atau pentingnya kita membaca sirah-sirah Rasulullah SAW. Kita menggali terus setiap saat supaya kita semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Juga minimal kalau orang sebut nama Rasulullah SAW, itu akan menyebut apa? Salawat pasti. Allah sallallahu alaihi wasallam. Berapa salawat
yang kita baca di tempat ini. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat. Supaya apa salawatnya? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Yang baru punya masalah, nanti hatinya nyambung ke Rasulullah SAW. Kalau hati nyambung ke Rasulullah, jadi tenang lagi. Yang kepengen pulang, baca sholawat, ya. Yang kangen ke rumah, baca sholawat, nanti hatinya nyambung ke Rasulullah. Oh enak, dimanapun kita berhubungan dengan Rasulullah SAW. Bukan cuma itu di dunia, tapi sampai di akhirat. Ya, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Di antara kalian yang nanti paling dekat kepada Rasulullah SAW, yang paling dekat di hari kiamat lagi. Kenapa disebutkan di hari kiamat? Karena hari kiamat hari pertanggungjawaban semua amal kita. Ya, amal kita diminta pertanggungjawaban. Tapi kita dekat Rasulullah. Kalau dekat Rasulullah berarti aman. Ya, kalau orang yang dekat Rasulullah aman. Makanya kita kalau berdiri waktu qiyam, Rabbi balighna bijahih, ya Allah fi jiwari khairu maq'ad. Itu harapannya. Rabbi balighna bijahih, ya Allah sampaikan kami dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Fi jiwari, di sampingnya, dekat dengan Rasulullah SAW. Khairu maq'ad, itu sebaik-baik tempat duduk dengan kita bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallah yaftah alaina wa alaikum ya futuhal arifin. Mudah-mudahan semua antum dijadikan ulama-ulama yang mustaqim, jadi para pencintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala permudah kita untuk mencari ilmu yang baik, ilmu yang berkah, sehingga kita semua insyaallah dijadikan orang-orang yang patuh kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Anallah yarfa' بيننا وبين ربنا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على الحجاب ويدخلنا في زمرة الأحباب غير سابق حساب ولا عتاب ولا عذاب وأن الله يفتح علينا وعليكم بما فتح على أوليائه وأصفيائه بالفتح المطلق الكبير بآيات القرآنية وأحاديث النبوية وسائر العلوم العقلية والنقلية بجاه خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.